Usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di 811 Show. Kembali kita membahas soal film baru Sekolah Rimba bersama sutradaranya. Di sini ada Mas Riri Riza. Mas Riri, kalau melihat proses pembuatannya, ini bagaimana pendekatan kepada anak suku, anak dalam di sana? Karena mereka kan tradisi dan budayanya cukup kuat untuk membujuk supaya mereka ikut main film kan pasti cukup sulit. Seperti apa? Ya, tentu saja proses penting. Saya dan tim berkunjung kurang lebih 3 kali sebelum kami syuting. Antara bulan November 2012 sampai bulan Mei 2013 ada proses di mana kami diperkenalkan dengan baik oleh Sekolah, lembaga yang didirikan oleh Butet untuk bekerja dengan mereka di sana. Kemudian saya mengaudisi anak-anak dengan prinsip-prinsip seperti yang biasalah kalau mau main film, dijelaskan dengan baik bahwa ini tujuannya untuk menceritakan apa. Dan semua masyarakat di sana ya syukurnya sih cukup paham gitu dengan apa yang kami ingin lakukan. Dan ketika mereka paham, mereka percaya, akhirnya mereka mencoba. Kalau saya rasa sih ini pengalaman yang menarik banget buat saya. Nah, Kak Buta sekarang udah selama 14 tahun di sana, pelajaran apa sebenarnya yang bisa didapatkan dari anak-anak suku anak dalam? Pelajaran ya. Pertama mungkin soal mereka memandang segala sesuatu itu lucu gitu. Jadi bukan hanya positif tapi lucu, biarpun sial pun pasti selalu ada yang bisa dijadikan bahan untuk menyenangkan diri ya, lucu ya, sering kejedot, benjol, ketawa sendiri. Dan yang kedua mungkin soal kehidupan mereka yang simpel ya. Saya punya pengalaman menarik waktu saya baru 2 bulanan di sana atau 3 bulanan. Saya selalu ke Rimba bawa Walkman. Dulu nih ya, Walkman dengan kasetnya banyak banget. Suatu hari ketinggalan dan saya sedih sekali. Beberapa hari pertama di Rimba tuh sedih sekali dan anak Rimba tanya, apa kamu kalau nggak ada Walkman kamu nggak bahagia? Habis itu aku udah pikir, iya ya, gue nggak mau nih kalau kebahagiaanku ditentukan sama benda lah gitu, Walkman. Belum lagi semua peralatan yang aku bawa dari kota yang dipandang orang Rimba itu aneh gitu, serutan lah yang aneh-aneh, penghapusan, baju segala macam. Jadi aku mungkin belajar dari mereka, belajar banyak hal kalau sebenarnya semakin sedikit kita tergantung sama benda, semakin aku merasa jadi manusia gitu. Jadi makin seru lah. Oh iya ya, nggak ditentuin sama benda kehidupan kita gitu. Dan ngelihat mereka tuh ini sekali, kayaknya cukup aja gitu. Cukup apapun, nggak ada yang pernah kurang. Nah, sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan oleh buku yang Anda buat ini, Sekolah Rimba ini, kepada masyarakat? Pesan dari buku sama persis kalau saya lihat dengan film ya. Jadi pertama ingin menunjukkan bahwa ada manusia yang punya standar kebahagiaan sama ya, semua orang ingin bahagia tapi standar bahagianya berbeda ya. Mereka ingin tetap ada hutannya, mereka ingin tetap menjalankan adatnya, mereka tetap ingin belajar banyak hal baru dari luar, tapi itu dikembalikan lagi sama yang hanya bermanfaat buat mereka gitu, tanpa menutup kemungkinan kalau mereka ingin keluar atau ingin menjadi seperti kita. Saya ingin setiap pilihan itu ada buat mereka. Kalau tidak pernah dapat sekolah, tidak punya pilihan ya, dan tidak adil untuk bilang mereka selamanya harus di hutan karena hidup tradisional itu bagus. Itu juga nggak adil. Jadi saya ingin mereka punya option di tangan mereka bisa pilih. Dan sejauh ini hampir semua muridku ya 99% udah belajar sekolah, belajar banyak ilmu dari luar, semuanya dikembalikan ke hutan dan tidak ada yang mau keluar. Itu yang saya pikir juga heran gitu. Saya juga heran. Nah, Mas Riri, kalau kita kaitkan dengan film Mas Riri sebelumnya ya, kayak Sang Pemimpi atau Laskar Pelangi, ini kan topiknya hampir sama, dunia pendidikan juga. Ini perbedaannya dengan Sekolah Rimba kali ini seperti apa? Iya, saya belajar, tentu saya dari setiap proses membuat film saya belajar. Tapi saya merasa apa yang saya dapatkan ketika mengenali gagasan Butet ini dan berinteraksi langsung dengan anak-anak Rimba, saya merasa bahwa memang pendidikan itu harusnya bisa disesuaikan dengan kondisi atau cita-cita dari masyarakat, di mana masyarakat itu hidup gitu. Dan dalam kisah ini yang saya lihat, kalau di dalam kisah sebelumnya pendidikan itu adalah justru ingin membawa kita keluar, ada aspirasi untuk membawa kita keluar ke dunia yang lebih terbuka, bahkan ke dunia yang lebih jauh, ke barat misalnya.
dalam kisah ini kita bisa melihat bahwa pendidikan itu justru dipakai untuk memperkaya diri mereka di dalam, untuk memecahkan persoalan-persoalan atau hambatan-hambatan yang mereka hadapi untuk tetap hidup dalam keyakinan yang mereka percaya gitu. Dan dalam hal ini ya mungkin rimba di Indonesia suatu waktu mungkin akan menghadapi tantangan yang berat sekali karena industrialisasi perkebunan dan lain-lain. Dan orang rimba selalu punya tantangan yang cukup berat gitu di dalam kehidupan. Nah, pendidikan di dalam film ini, seorang guru di dalam film ini adalah kisah yang tidak biasa gitu. Karena dia bukan menjadi hero yang menang terus kemudian mencapai cita-citanya, pergi ke mana yang dia mau, tapi mereka justru berinteraksi dengan persoalan-persoalan yang real yang ada di dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan pendidikan tujuannya untuk itu. Baik, Mas Ri, kita akan berbincang lagi setelah jeda berikut ini. Tetaplah pemirsa, tetaplah bersama kami di A-Film Show. Kak Butet terlebih dahulu. Kak Butet ini kalau melihat filmnya sendiri, kalau menyaksikan filmnya, kejadian di film itu, apakah benar-benar apa yang dialami selama Kak Butet selama mengajar di sana 14 tahun? Urutannya nggak sama persis ya, ada beberapa modifikasi Riri ya. Tapi pesannya atau rasa yang dialami oleh Prisia, ya sama lah dengan apa yang aku rasakan. Nah, waktu itu komunikasinya pertama kali dengan suku anak rimbanya seperti apa? Iya. Pertama kali datang ke saya datang kan bekerja untuk sebuah LSM di sana ya. Jadi waktu saya masuk memang ada satu yang mengantar yang sudah lama di situ, tapi bahasanya saya belum bisa. Jadi harus belajar dari orang di dalam yang bisa bahasa Indonesia. Jadi, dan akhirnya bisa dengan berbagai macam ya. Saya dulu pertama datang harus ikutin satu orang, kebetulan laki-laki yang bisa bahasa Indonesia, terus istrinya marah bawa tombak sama saya karena cemburu. Ini tantangannya pertama itu komunikasi ya? Bahasa ya. Bisa dicontohkan nggak, misalnya bahasa rimba itu seperti apa? Selamat pagi gitu, selamat pagi tidak ada, terima kasih, selamat pagi, maaf, permisi, itu tidak ada dalam bahasa rimba. Nggak ada tidak ada bahasa basi ya. Bahasa rimba itu seperti apa misalnya? Misalnya ya, ada Mikaela Ririntuon, ya. Ada Mikaela Ririntuon, apa itu? Aku ngantuk sebenarnya. Agak jauh dari konteksnya, dari kedengarannya sebenarnya. Oke, mungkin terakhir ke Mas Ri, kenapa orang harus nonton film ini, Mas Ri? Ya, ini film yang karena kami membuatnya di sebuah tempat yang mungkin sangat berbeda dengan kebanyakan film Indonesia sebelumnya, termasuk film saya juga. Ini melahirkan sebuah bentuk pembuatan film atau gaya film yang baru yang mungkin tidak akan ditemui banyak oleh teman-teman yang berminat nonton film Indonesia sebelumnya. Dan yang kedua, saya rasa cerita ini sangat menyentuh ya. Kisah guru, kita udah bisa memahami pengabdian guru. Kita semua punya guru yang kita kagumi, yang berpengaruh dalam hidup kita. Mungkin kisah Butet, kalau kita lihat dari kacamata orang kota, ini adalah kisah yang aspiring aja, sangat aspiratif dan sangat penuh dengan heroisme gitu, seperti ya kisah guru. Tapi kalau kita melihat di cerita ini, guru dalam sudut pandang orang rimba, guru dari sudut pandang muridnya, bagaimana dia melihat peran guru itu atau fungsi orang yang memberi dia pengetahuan itu. Dan itu yang bagi saya menjadi penting untuk dilihat sesekali oleh masyarakat kita gitu. Apalagi kalau saya baca di online, media online gitu, ini adalah salah satu karya terbaik Mira Lesmana. Menilainya seperti apa? Saya sangat setuju sebagai sutradaranya. Sangat setuju. Maksudnya menurut saya ini adalah film yang mungkin secara utuh diantarkan ke publiknya tentang sebuah isu yang penting dan signifikan. Dan kemudian menurut saya secara produksinya bisa di-manage untuk menjangkau penonton yang sangat luas. Ada berbagai komponen yang ada di dalam film ini. Ada pesannya, ada humornya, ada dramanya. Setiap kali orang keluar yang saya temui dan dari banyak komentar mereka yang menonton, mereka ketawa, menangis, ketawa, menangis, ketawa. Dan itu ujung-ujungnya mikir kan. Ya, baik. Mungkin terakhir dari Kak Butet sendiri, ini kan bertepatan dengan Hari Guru tanggal 26 November. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada
guru-guru di Indonesia, Anda kan Guru. sebagai pengajar juga. Latar belakangku bukan guru ya Oke. sebenarnya, tapi kalau Antropolog pesan ya? antropologi sama sastra. Tapi kalau mau berpesan ya belajarlah dulu sebelum mengajar, belajar dari muridnya. Terus yang kita lakukan untuk murid itu bukan membuat mereka pintar ya, pintar dalam banyak hal, karena tidak mungkin kita bisa banyak hal dalam satu waktu, tapi membantu murid mungkin menemukan mimpinya sendiri, membantu dia mencapai cita-citanya sendiri yang dia suka gitu. Dan terus kemudian dibantu supaya, karena kalau dia bisa maksimal menjadi dirinya sendiri, pasti bermanfaat buat banyak orang gitu. Jadi bukan buat diri sendiri gitu ya. Lebih ke kita belajar dulu, terus baru kemudian bisa mengajarkan hal-hal yang memang berguna buat anak itu, dan kemudian juga bermanfaat buat orang lain. Itu sih Orang lain dan juga bangsa tentunya dan negara. Baik, terima kasih Butet Manung sudah meluangkan waktunya di 8 Level berbagi tentang Sekolah Rimba, dan juga Mas Riri Riza sebagai sutradara Sekolah Rimba. Terima kasih atas waktunya. Sudah diputar di bioskop-bioskop sudah. Indonesia pekan lalu ya. Kalau bisa kalau ada yang mau mentraktir gurunya 10 orang untuk nonton, berarti satu Indonesia bisa mungkin bisa banyak sekali guru yang merasa bisa dapat hiburan dengan menonton. Ekspektasinya sepertinya jutaan penonton akan menonton. Seperti Laskar Pelangi ya. Baiklah, terima kasih Mas Riri, Mbak Butet atas waktunya di 8 Show. Kita akan kembali setelah